Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana pagi di MTSN 1 Kota Pekanbaru, Ahad 25 September 2022. Putri dan Cira sedang santai di halaman madrasah. Tim teknisi kita, Pak Rohid dan Pak Marsal Halis, sudah standby. Inilah dua judul proposal penelitian anak-anak kita yang tembus 26 top nasional dan sekarang menuju 6 top nasional untuk grand final. Guru pembimbing pun sudah siap di ruang Zoom yang akan digunakan presentasi anak-anak kita pada hari ini. Alhamdulillah, kondisi keempat anak-anak kita stabil dan mudah-mudahan sukses. Amin ya rabbal alamin. Tim teknisi juga dibantu oleh Sri Nurbayani, SPD. Anak-anak kita, Putri dan Cira, sedang merancang dan merakit robot bersama guru pembimbing. Komponen demi komponen disiapkan, kemudian setelah itu dirakit, dan setelah itu akan diuji cobakan langsung apakah komponen-komponen dari setiap robot yang sudah dirakit berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing dengan baik dan tepat. Guru pembimbing dalam merakit robot ini adalah Pak MH Delima dan Pak Alpi. Selesai dirakit, robot langsung diuji coba. Setelah dirasa sempurna, robot pun diuji coba di atas karpet. Penyerahan angket kepada siswa yang akan diisi oleh siswa saat robot diuji coba, sehingga kita bisa menentukan apakah robot ini layak untuk dipakai atau tidak. Robot juga dikontrol melalui HP dengan menggunakan Bluetooth. Terlihat anak-anak sedang mengisi angket sambil melihat robot diuji coba. Untuk kesekian kalinya anak-anak kita latihan, dan saat ini menjelang detik-detik presentasi di depan Dewan Juri Pusat. Suasana persiapan detik-detik menjelang presentasi via Zoom di depan Dewan Juri Pusat. Inilah penampilan Ananda kita, Putri dan Cira, langsung di depan Dewan Juri via Zoom. Let me introducing myself. My name is Putri Faizal Ramadhani and this is my friend. My name is Sira Kalista. We are from the Research Team MTN 1 Kota Pekanbaru. Bapak, Ibu Dewan Juri serta guru pembimbing yang kami hormati, izinkan kami mempresentasikan laporan hasil penelitian kami yang berjudul Teknologi Perancangan Robot Penyikat dan Pengering Karpet Dry Room. Adapun latar belakang dalam penelitian kami ini adalah pada abad ke-21 ini membuat manusia semakin berinovasi, terutama dalam bidang teknologi.
Salah satunya adalah membersihkan karpet, karena pada zaman ini masih ada manusia yang membersihkan karpet menggunakan tenaga manusia dan cahaya matahari untuk mengeringkannya. Sementara pola perilaku manusia zaman sekarang cenderung hanya mau melakukan pekerjaan cepat, mudah, dan simpel. Adapun teknologi yang ada pada saat ini untuk membersihkan karpet adalah vacuum cleaner dan juga pengering, yang dimana di antara keduanya terpisah menjadikannya kurang efektif. Hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk menawarkan sebuah ide berupa sebuah teknologi yang dapat membantu dalam membersihkan dan mengeringkan karpet, yang kami beri nama robot drying. Berbagai macam teori, di antaranya yang pertama teknologi. Teknologi menurut Castells 2004 Fakultas Teknik Universitas Medan Area merupakan suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan sebuah penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap suatu pekerjaan tertentu yang memungkinkan terjadinya pengulangan. Teori yang kedua ialah teori robot. Teori robot mengasosiasikan tahun menggunakan lima yang suatu manipulator banyak fungsi dan dapat diprogram ulang yang dirancang untuk memindahkan material, komponen, perkakas ataupun piranti khusus guna menambah kinerja berbagai tugas. Berdasar teori tersebut, maka metodologi penelitian yang kami ambil dalam penelitian ini adalah Research and Development, atau yang lebih dikenal dengan metode R&D. Metode ini digunakan pada penelitian yang menghasilkan sebuah produk dan menguji keefektifannya. Subjek penelitian ini ialah siswa pada kelas 8 MTN 1 Kota Pekanbaru. Teknik analisis data berupa uji coba produk dan uji validitas produk. Adapun hasil pembahasan penelitian ini adalah teknologi perancangan mengikat pengikat karpet, di mana robot tersebut dapat mengikat juga mengikat karpet yang keadaannya lembab juga hanya bisa mengikat kotoran-kotoran maupun debu berukuran kecil. Hal ini untuk mengetahui keefektifan dari teknologi perancangan mengikat pengikat itu, cara kerja mengikat pengikat itu, juga keefektifan dari mengikat pengikat itu. Cara kerja robot itu adalah yang pertama, letakkan robot pada karpet yang akan kita bersihkan. Yang kedua, tipe robot menggunakan cara otomatis maupun manual dengan cara melalui butut yang terhubung kepada handphone atau perangkat lainnya. Ketiga, robot akan berjalan sekalian mengikat atau mengikat debu-debu maupun kotoran yang ada pada karpet. Yang keempat, robot setelah robot bisa mengikat karpet, robot akan mulai mengalirkan karpet. Yang kelima, setelah robot bisa mengalirkan karpet, robot akan mati dengan cara menekan tombol on off. Adapun beberapa komponen yang kami gunakan dalam penelitian ini berupa dua buah fan sebagai kipas pengering, Arduino Uno sebagai otak dari robot, motor driver sebagai pengirim perintah pergerakan robot, 6 buah baterai Li-ion 3,7 volt dengan total 22,2 volt sebagai penyimpan daya, penyikat sebagai penyikat pada karpet, dan penghisap debu sebagai penghisap debu dan kotoran pada karpet, dan beberapa bahan-bahan lainnya. Proses validasi alat. Peneliti menggunakan angket validasi yang diberikan kepada 9 siswa robotik 36 orang siswa kelas 8 yang akan dipresentasikan menggunakan rumus Ari-Kunto, yaitu total hasil pihak responden dibagi dengan total responden dan dikali dengan 100%. Maka hasil yang kami dapatkan dari keefektifan adalah 91,52%, dan cara kerja 100% juga dari teknologi perancangan sekitar 96,12%. Ada beberapa kendala yang kami dapatkan saat melakukan penelitian. Yang pertama, brush pada robot itu tidak dapat mengikat dengan baik. Pengering yang tidak dapat disanggupi oleh baterai robot, serta tingginya resiko terjadinya konslet pada robot. Maka solusi yang kami ambil berupa mengganti brush dan meningkatkan power pada brush, lalu mengurangi daya pada pengering agar disanggupi oleh baterai, serta mengganti roda dengan roda yang lebih besar dan lebih tinggi agar menuruni resiko terjadinya konslet pada robot. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan. Yang pertama, teknologi perancangan mengikat pengikat debu ini dirancang sedemikian rupa sehingga sudah sangat efektif dalam membantu pekerjaan manusia, khususnya dalam membersihkan juga mengeringkan karpet. Yang kedua, cara kerja juga motor driver pada robot ini sudah sangat efektif, maksimal dan sudah optimal. Yang ketiga, robot ini dapat bekerja dengan efektif dengan hasil persentase 1,52%. Yang keempat, robot ini juga disertai dengan sensor HC05 yang dimana robot tersebut akan berhenti secara otomatis jika di depannya terdapat penghalang dalam jarak 30 cm. Maka, saran yang dapat kami sampaikan berupa, kami berharap penelitian ini dapat dikembangkan kembali, mengingat hal yang kami rancang masih berupa sebuah prototipe, yang dimana kapanpun penelitian ini dilanjutkan kembali, sehingga mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Maka, saat izinkan kami akan memperlihatkan video cara kerja dari robot pengikat dan pengikat baterai. Berikut tadi adalah cara kerja dari robot pengikat dan pengikat baterai. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bumi Melayu.
Setelah lebih kurang 7 menit presentasi, maka dilanjutkan dengan 7 menit ke depannya tanya jawab antara juri dengan anak-anak kita yang sedang presentasi hasil penelitian. Kalina mau nanya nih, Kak, boleh silahkan. dari hasil validasi yang terakhir, robot itu bisa bekerja untuk luasan berapa ya, atau untuk karpet ukuran berapa? Untuk ukuran karpet Dan anak-anak kita bisa menjawab setiap pertanyaan dengan tepat dan mantap. kecil, tidak terlalu besar atau terlalu panjang. Seperti contohnya dalam karpet musola, Kak. Suasana yang sangat mengharukan setelah usai presentasi yang dilakukan oleh anak-anak kita dan setelah selesai tanya jawab dengan dewan juri. Mudah-mudahan menuju ke grand final 6 besar 2022. Kita juga disupport oleh kepala madrasah kita sepenuhnya, yaitu oleh Bapak Irwan Effendi MPDI. Selanjutnya suasana presentasi laporan penelitian yang kedua oleh anak kita Dipa dan Salwa. Ini adalah rancangan poster dari Lapoters anak kita, kemudian 5 jenis poster tersebut ditempelkan di titik-titik kumpul anak MTSN 1 Kota Pekanbaru, lebih kurang ada 8 titik. Kegiatan wawancara tidak langsung dilaksanakan di Labcom MTSN 1 Kota Pekanbaru. Kemudian ada wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti. Kamu udah lihat belum poster series pertamanya Lafuter? Oh, sebelum aku tanya nih tentang poster series pertama Lafuter, aku mau tanya dulu, apa sih makanan kesukaan kamu? Apa ya? Sushi mungkin atau ayam. Yang bisa kamu ambil Wawancara dari poster langsung series pertama juga Lafuter ini? dilaksanakan beberapa kali sesuai dengan jumlah sampel dari populasi penelitian yang sudah ditetapkan. Di mana syariat Islam membolehkan. Jadi di sini di Lapoters ini dalam pangan halal ini udah mencakup semuanya dan bisa kita terapkan untuk sehari-hari. Oke, menurut kamu secara keseluruhan desain poster, percakapan tokoh dan informasi yang ada di poster apakah sudah memberikan edukasi untuk remaja zaman sekarang gitu? Sudah. Ini adalah salah satu suasana latihan presentasi yang dilakukan oleh Salwa dan Diva. Bapak, Ibu Dewan Juri serta guru pembimbing yang kami hormati, kami dari tim Mayras MTSN 1 Digital. Detik-detik latihan terakhir di hari Ahad tanggal 25 September 2022 menjelang presentasi hasil penelitian di depan Dewan Juri siangnya. Dikembangkan melalui 3 tahap yaitu analisis, desain, dan development. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai pemangku. Suasana detik-detik kegiatan presentasi langsung via Zoom dengan Dewan Juri. Persiapan demi persiapan dilaksanakan. Berfoto sejenak dengan guru pembimbing, Bu Yulianis MPD dan Bu Tati MPD. Inilah suasana presentasi hasil penelitian langsung dilakukan oleh Salwa dan Dipa di depan Dewan Juri Pusat. Mudah-mudahan masuk ke 6 top nasional. Bapak, Ibu Dewan Juri serta guru pembimbing yang kami hormati, kami dari tim Mayras MTSN 1 Kota Pekanbaru. Kenalkan, saya Hadisa Nadifa dan saya Salwa Taisha Fitri. Izinkan kami untuk mempresentasikan laporan kami yang berjudul Lafuter, edukasi pangan halal berbasis poster guna membudayakan halal di MTSN 1
belajar mengajar. Satu, strategi mengoptimalkan komputer sebagai media edukasi pengenalan berbasis poster, yaitu mengemas informasi secara menarik, lalu ditempelkan di tempat-tempat yang mudah diakses oleh siswa. Dan berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diperoleh hasil bahwa isi maupun pesan dari Laputas dapat mengedukasi siswa. Yang kedua, model pengembangan Laputas dikembangkan dari 3 tahap, yaitu analisis, desain, dan development. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan dan guru sebagai mediator utama sangat berperan penting dalam mengimplementasikan Laputas. Saran dalam berita ini adalah satu, pengembangan produk yaitu merealisasikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan manfaat untuk siswa materi. Yang lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Syukran kasiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana haru sesaat setelah kegiatan presentasi dilakukan. Berfoto bersama Bapak Kepala Madrasah, Bapak Irwan Effendi, MPDI. Akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh keluarga besar MTSN 1 Kota Pekanbaru. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.